Yoshi Shiratori adalah seorang warga negara Jepang yang lahir di prefektur Aomori. Shiratori terkenal karena telah melarikan diri dari penjara sebanyak 4 kali, membuatnya menjadi figur anti-hero dalam budaya Jepang. Bahkan, ada peringatan untuk Shiratori di Museum Penjara Abashiri. Yoshi Shiratori dikenal menggunakan submiso tradisional untuk melarikan diri dari penjara Abashiri yang tangguh. Pelarian berbasis sub ini hanyalah salah satu dari 4 pelarian penjara Shiratori yang berhasil antara tahun 1936 dan 1947. Ia bahkan mempunyai julukan pria yang tidak dapat ditahan oleh penjara. Yoshi Shiratori lahir di wilayah Tohoku, Jepang pada tahun 1907 menjelang akhir era Meiji. Satu hal yang berakar kuat di masa lalu adalah sistem hukum mereka. Hukuman penjara biasanya terkesan panjang, dan penjara adalah tempat kekerasan yang tak kenal ampun yang harus dihindari dengan segala cara. Ada banyak cerita yang menggambarkan pelariannya, tetapi beberapa detail mungkin bersifat mitos daripada faktual. Awalnya, ia bekerja di toko tahu dan kemudian sebagai nelayan untuk menangkap kepiting di Rusia. Setelah berganti pekerjaan beberapa kali dan menemukan sedikit keberhasilan, ia beralih ke perjudian untuk mencari nafkah. Pada awalnya, Shiratori menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi tanpa pendidikan yang layak, ia mendapati dirinya hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup dirinya. Akhirnya, ia mulai berjudi dan melakukan kejahatan kecil. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan ia dituduh melakukan pembunuhan. Shiratori selalu mempertahankan kesaksiannya, bersikeras bahwa ia dijebak oleh sekelompok penjahat lokal. Meskipun itu, ia dinyatakan bersalah dan dikirim ke penjara Aomori untuk menunggu hukuman. Namun, setelah mempelajari rutinitas penjaga selama berbulan-bulan, ia melarikan diri dari penjara dengan mengambil kunci selnya dengan kawat logam yang melilit ember yang disediakan untuk mandi. Sayangnya, kebebasan itu hanya berumur pendek. Setelah hanya 3 hari dalam pelarian, Shiratori tertangkap mencoba mencuri persediaan dari rumah sakit setempat. Jadi, sekali lagi ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara Akita pada tahun 1942. Kali ini, ia melarikan diri melalui skylight yang ada di sel penjaranya. Ia menemukan bahwa skrup yang menahan skylight berkarat dan fittingnya longgar. Tetap saja, butuh beberapa minggu baginya untuk memanjat dinding dan malam demi malam untuk membuat skrup skylight terlepas dari langit-langit. Akhirnya, ia bisa melepaskan bingkai itu, dan setelah menjalani hanya 3 bulan dari hukuman seumur hidupnya, Shiratori bebas lagi. Karena kelelahan, ia pergi ke rumah seorang petugas polisi yang telah menunjukkan kepadanya satu-satunya kebaikan yang ia alami selama berada di penjara. Petugas polisi akhirnya menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Kali ini, Shiratori dikirim ke penjara Abashiri yang terkenal, yang merupakan penjara yang hampir tak terhindarkan, dan hanya kelompok kriminal terburuk yang dikirim ke sana. Selama musim dingin tahun 1943, Shiratori dipindahkan ke penjara Abashiri di Hokkaido Utara, penjara paling utara di negara Jepang. Ia dijebloskan ke dalam sel terbuka yang terkena suhu tinggi yang ekstrim, memungkinkan para penjaga untuk memukulinya setiap kali ia berdiri. Dengan marah, Shiratori bersumpah untuk melarikan diri, dan yang membuat para penjaga terkejut, borgolnya patah di depan mereka. Kemudian, ia ditempatkan di sebuah sel dengan borgol yang dibuat khusus yang membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk dibuka oleh seorang spesialis yang datang seminggu sekali sehingga ia bisa mandi. Namun, ketika penjaga mengantarkan makanan, ia selalu meneteskan sup miso di borgol dan slot makanan, yang keduanya menjadi berkarat, memungkinkan Shiratori untuk memecahkannya. Kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1944, ia keluar dari celah makanan sempit di pintu selnya dan melarikan diri dari penjara, menggunakan pemadaman listrik masa perang sebagai penutup. Setelah tinggal di tambang terbelangkai jauh di pegunungan selama 2 tahun, ia turun ke desa terdekat dan mengetahui penyerahan Jepang dalam Perang Dunia. Namun, ia ditangkap lagi setelah menikam seorang petani yang menyerangnya setelah ia tertangkap mencuri tomat dari ladangnya. Shiratori mengatakan itu adalah tindakan membela diri. Sekarang, ia menjadi berita utama di beberapa surat kabar di Shimbun Hokkaido. Untuk pelarian sebelumnya dan pembunuhan petani,
Shiratori dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan distrik Sapporo. Di penjara Sapporo, ia ditempatkan di sel yang dirancang khusus dengan langit-langit tinggi dan jendela berukuran lebih kecil dari kepalanya. Namun, penjaga penjara di Sapporo sangat mempercayainya, sehingga mereka tidak lagi repot-repot memborgol Shiratori. Dan karena mereka sangat memperhatikan celah langit-langitnya, mereka mengabaikan lantai. Pada tahun 1947, ia menggali jalan keluar dengan membuat terowongan dengan mangkuk miso, menempatkan kotoran bekas galian di bawah papan lantai, dan berhasil kabur. Setelah setahun bebas, dikatakan bahwa Shiratori ditawari sebatang rokok oleh seorang petugas polisi di sebuah taman. Tergerak oleh kebaikannya, Shiratori mengakui bahwa ia adalah seorang narapidana yang melarikan diri dan menawarkan dirinya untuk diserahkan kepada kepolisian. Ia ditangkap dan diadili sekali lagi. Tetapi, Pengadilan Tinggi Sapporo setelah meninjau kasusnya memutuskan bahwa kematian petani adalah akibat dari tindakan membela diri. Dan selama pelariannya, ia tidak pernah melukai atau membunuh seorang penjaga pun. Akibatnya, pengadilan mencabut hukuman matinya, alih-alih menjatuhkan hukuman 20 tahun karena melarikan diri. Permintaan Shiratori untuk dipenjara di Tokyo juga dikabulkan, dan ia menghabiskan 14 tahun di penjara Fuchu sampai tahun 1961, ketika ia dibebaskan karena berperilaku baik. Kemudian, ia kembali ke Aomori untuk bertemu kembali dengan putrinya, sedangkan istrinya telah meninggal ketika ia berada di penjara. Shiratori hidup selama 1 dekade lagi dengan bekerja serabutan untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada tahun 1979 di usia ke-71 tahun.